Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Libya, Irak, Suriah, Mesir, Pakistan, dan negara-negara Islam lain saat ini dihancurkan oleh Zionis Amerika Serikat dengan antek-antek mereka yang disebut dengan mujahidin yang membantai tentara dan rakyat negara-negara tersebut? Ini karena negara-negara tersebut berulang kali bersatu melawan Israel di tahun 1948, 1967, dan 1973. Israel tidak mau negara-negara tersebut menyerang mereka lagi. Yahudi biasa mengadu domba umat Islam lewat berbagai cara, seperti pemimpin mereka Tauhud Fir'aun, konflik Sunni versus Syiah, dan sebagainya. Hingga tahun 1980-an, negara-negara Islam tersebut relatif damai. Namun sekarang dibikin rusuh. Raja Faisal dari Arab Saudi sudah mereka tembak mati di tahun 1975, sehingga sekarang Arab Saudi jadi sekutu Amerika Serikat. Negara-negara lain yang tak mau tunduk dan berpotensi jadi musuh Israel, mereka hancurkan. Kaum Yahudi yang jumlahnya hanya 400 juta orang bisa menguasai dunia yang penduduknya 7 miliar lewat politik adu domba. Umat Islam yang jumlahnya 1,3 miliar pun tidak berdaya karena diadu domba Zionis Yahudi. Tahun 1948, 1967, dan 1973, umat Islam seperti Mesir, Suriah, Libya, bahkan Saudi Arabia bersatu melawan Israel. Raja Faisal dari Arab Saudi bahkan mengembargo minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, dan menasionalisasi perusahaan minyak Amerika Serikat, Aramco. Namun kemudian tahun 1975, Raja Faisal dibunuh oleh agen Amerika Serikat. Sejak itu Arab Saudi kembali jadi sekutu dekat Amerika Serikat. Kedutaan besar Amerika Serikat yang besar dan megah, bahkan sekarang pangkalan militer Amerika Serikat, berdiri di Riyadh atau Najd. Sejak itu boleh dikata umat Islam diadu saling bunuh sesama oleh Zionis Yahudi. Dimulai dari perang Afghanistan di mana Bughod dilakukan, sehingga Uni Soviet dan Amerika Serikat kemudian masuk. Kemudian perang Iran-Irak tahun 1980 hingga 1988. Perang Irak, perang Libya, Suriah, dan sebagainya. Israel jadi aman karena umat Islam sibuk saling bunuh satu sama lain dengan dalih jihad. Jutaan muslim tewas dan puluhan bahkan ratusan ribu triliun harta terbuang. Umat Islam jadi lemah dan miskin. Saddam Hussein dibujuk oleh negara-negara Arab yang merupakan sekutu Zionis Amerika Serikat untuk menyerang Iran yang saat itu sedang lemah karena revolusi di tahun 1980. Dana dan senjata diberikan oleh negara-negara Arab dan NATO. Meski pertama-tama Irak menang, namun akhirnya keteteran juga, sehingga akhirnya minta berdamai dengan Iran. Perang tersebut menewaskan 1 juta orang dan harta sebesar 12.000 triliun rupiah, atau 1 miliar dolar. Meski pasukan Irak yang tewas kurang dari 400.000 orang, namun sebagian besar dari 12.000 triliun rupiah tersebut ditanggung oleh Irak untuk membeli berbagai senjata canggih dan mahal dari NATO. Irak bangkrut. Perdana Menteri Malaysia berkata, "Jews rule the world by proxy. They get others to fight and die for them." Yahudi menguasai dunia lewat agen-agen Yahudi. Mereka membuat orang lain saling perang dan bunuh untuk mereka. Sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, bahkan masih di masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mengajarkan hal itu. Ketika masyarakat dan negara Islam baru tumbuh di kota Madinah, dan kedudukan politik dan kekuatan ekonomi mereka menggeser kepentingan dan posisi kaum Yahudi, maka Yahudi membuat makar. Salah seorang tokoh Yahudi yang bernama Syas bin Qais yang sangat benci dengan bersatunya dua suku besar penghuni kota Madinah,
Aus dan Khazraj dalam ikatan Islam membuat makar dengan mengirim seorang penyair agar membacakan syair-syair Arab jahiliyah yang biasa mereka pakai dalam Perang Bu'ats. Perang Bu'ats adalah perang yang terjadi selama 120 tahun antara kaum Aus dan Khazraj. Dan selama musim perang tersebut, pihak Yahudilah yang mengambil keuntungan politik maupun ekonominya. Membahas kaum Yahudi yang gemar mengadu domba bangsa lain, sehingga mereka bisa menguasai ekonomi di negara tersebut. Contohnya di Madinah, mereka mengadu domba dua kaum, yaitu Bani Aus dan suku Khazraj. Sehingga mereka saling perang, saling bunuh. Dengan taktik adu domba tersebut, maka dua kaum tersebut sibuk berperang sama lain sehingga kaum Yahudi aman dan menguasai negeri itu. Pasar-pasar seperti toko emas didominasi oleh kaum Yahudi. Namun saat Nabi datang ke Madinah, kedua suku tersebut jadi akur dan rukun, sehingga kaum Yahudi jadi sebel. Apalagi ternyata akhirnya umat Islam lewat Piagam Madinah akhirnya mendominasi Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin Madinah. Nah,